Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali majelis di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berada dalam satu majelis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'asalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di malam yang berbahagia ini kami ingin membahas kitab yang sama yang kemarin kita bahas di Masjid Babu Salam ketika ba'dal subuh. Jadi kisah-kisah gaib yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Insyaallah di Masjid Babu Salam kemarin ana bacakan hadis yang keempat. Malam hari ini kita bacakan hadis yang ke-12 berkaitan dengan qisasul ghaibi fi sahihil hadisi an-nabawiyyi, yaitu kisah-kisah gaib yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Penulis kitab ini Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah ta'ala menyebutkan kisah yang ke-12 atau hadis yang ke-12 itu berkaitan dengan mimpinya Rasulullah, di mana di dalam mimpi itu Rasul menyaksikan orang-orang yang disiksa dan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Lumayan panjang hadisnya, tapi masya Allah kita kaum muslimin mafhum salah satu bentuk wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melalui mimpi. Bahkan nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu. Bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau bermimpi
dalam mimpinya itu menyembelih putranya. Jadi dalam mimpinya itu menyembelih. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Shofat. Mulai dari ayat 99 sampai ayat yang ke-102. Coba kita lihat mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Surat 37 ayat dimulai dari 99 sampai 102. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Okay. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang soleh. Dan betul-betul kabar gembira itu Allah berikan. Namun ketika apa yang diharapkan oleh Nabiullah Ibrahim itu sudah terpenuhi, Allah berikan keturunan kepadanya. Di saat anak itu usianya baligh, usianya sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian bermimpi. Jadi tidak hanya berlaku pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi nabi-nabi sebelumnya juga demikian. Bahkan tidak main-main dalam mimpinya, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka. Wahai putraku, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Dalam mimpiku itu aku menyembelih dirimu. Fangdur madza taro. Coba renungkan apa pendapatmu tentang mimpi itu. Maka kemudian sang anak menjawab, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahi minas sabirin. Jadi Nabiullah Ismail alaihissalam kemudian berkata, wahai bapakku, laksanakan perintah itu. Khonfidin azakumullah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya di kalangan orang-orang soleh terdahulu, ketika seorang nabi, seorang rasul itu bermimpi, fa insyaallah mimpinya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang membedakan antara mimpi seorang hamba biasa dengan mimpinya seorang nabi atau rasul. Maka di dalam hadis ini juga demikian. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang bertanya kepada para sahabatnya berkaitan dengan mimpi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh, agak panjang hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 7047, bersumber dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru ayyakula li ashabihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seringkali menanyakan kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi bahasanya pakai yukthiru, banyak kali menanyakan hal itu.
Berkaitan tentang apa? Hal ra'a ahadum minkum min ru'ya. Apakah di antara kalian itu ada yang bermimpi tadi malam? Maka di antara sahabat itu kemudian ada yang menceritakan tentang mimpinya. Nah, kalau diceritakan kepada Rasulullah, maka Rasul akan bisa mentakwil mimpi tersebut karena beliau seorang utusan. Hukum asal mimpi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bermimpi sesuatu, maka mimpi itu sesuai dengan takwil. Ketika kita bermimpi, hendaknya mimpi itu diceritakan kepada orang yang senang dengan kita. Jangan diceritakan kepada orang yang tidak senang, maka akan ditakwil dengan takwil yang jelek. Orang-orang soleh ketika ditanya berkaitan tentang mimpi, pasti mereka akan mengatakan insya Allah mimpinya baik. Karena harapannya ketika seorang mukmin itu bermimpi, maka bagian dari mimpi itu akan mendatangkan keberkahan bagi seorang mukmin. Yaitu kaidahnya berkaitan dengan mimpi. Maka Rasul pun demikian bertanya kepada para sahabatnya. Kemudian di satu waktu qala dzata ghadatin, kata Rasulullah, di satu waktu sesungguhnya aku pernah bermimpi, atanil lailata atiyati wa innahuma ib'asani, aku didatangi oleh dua orang, kata Rasulullah, ketika aku bermimpi dalam tidurku. Di waktu malam Rasul tidur, kemudian bermimpi didatangi dua orang. Yang dua orang itu kemudian mengajakku untuk pergi. Wa innahuma qalali intoliq, ayo ikut kami pergi. Wa inni intolaktu ma'ahuma, aku pun mengikuti mereka untuk pergi. Karena dalam mimpinya diajak. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in wa idza akhar qaimun alaihi bisakhrah. Dalam perjalananku itu, kata Rasulullah SAW, aku bertemu dengan dua orang. Seorang laki-laki posisinya itu tidur. Muttaji'in itu bagian lambungnya dipakai sebagai sandaran atau leyek-leyek lah kalau orang sini gitu. Ya. Nyantai, ya. Tapi orang yang kedua qaimun alaihi bisakhrah, dia berdiri dengan membawa batu. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa idza huwa yahwi bisakhrah li ra'sihi, orang yang berdiri tadi dengan batunya itu kemudian batu dipakai memukul kepala orang yang tidur tadi, maka kepala orang itu hancur. Fayasluhu ra'sahu fayatahaddatu al-hajaru hahuna. Ketika dipakai untuk memukul, hancur kepala itu, kemudian batu itu menggelinding. Fayatba'ul al-hajar fayakhuduhu, orang itu kemudian mengikuti batu yang gelinding tadi untuk ngambil batunya. Ketika batu itu diambil, dia kembali ke tempat semula. Fala yarji ilaihi hatta yasikha ra'suhu. Ternyata kepala orang yang hancur itu sudah kembali utuh. Maka melihat kejadian itu, Rasulullah SAW menjadi bingung. Ini orang tidak salah, orang tidur-tiduran dipukul kepalanya dengan batu. Kemudian hancur kepala itu, batu itu menggelinding. Dia tidak peduli dengan hancurnya kepala orang tersebut, malah ngambil batu tadi untuk dipakai memukulkan lagi. Rasul sampaikan, kama kana summa ya'udu alaihi fayaf'alu bihi mislama fa'alal mar'atal ula. Maka karena kepalanya tadi kembali utuh, orang itu mengulanginya. Seperti itu terus menerus. Rasul kemudian bertanya kepada orang yang mengajaknya tadi,
Qultu, kata Rasulullah, aku bertanya lahuma kepada mereka berdua, subhanallah ma hadani, maha suci Allah, apa yang mereka perbuat. Tapi kata Rasulullah SAW, qala li intolik. Keduanya tidak menjawab pertanyaan Rasulullah, malah mengajak Rasulullah untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian kata Rasul, fa'ataina ala rajulin mustaqlikin likofahu wa idza akhar qaimun alaihi bikallubin min hadidin. Dalam perjalanan yang kedua, Rasul ketemu dengan dua orang. Salah satunya itu duduk, posisinya itu duduk seperti ini. Kemudian orang yang kedua, qaimun alaihi, dia berdiri dengan membawa kallubin min hadidin, besi yang bagian ujungnya dibengkokkan. Jadi kayak tukang daging. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat tukang daging itu kan mesti dicantolkan tapi bagian ujungnya runcing gitu. Nah, seperti itu kata Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan? Orang yang berdiri dengan membawa besi bagian ujungnya bengkok itu meletakkan atau menancapkan besi itu pada sebagian wajah dari orang yang duduk tadi, kemudian ditarik, maka hancur wajah yang sebelah, matanya hancur, mulutnya hancur hingga ke tengkuk. Maka orang yang membawa besi yang bagian ujungnya itu bengkok tadi pindah ke sisi yang lain. Misalnya tadi dimulai dari sisi yang kanan, hancur sisi yang kanan, dia pindah ke sisi yang kiri. Tapi kata Rasul, summa yatakhawwalu ilal janibil akhar fayaf'alu bihi misla ma fa'ala bil janibil awal. Ketika Rasul pindah, jawalatun itu, HP itu disebut jawalatun karena bisa berpindah-pindah. Jawalatun itu juga biasanya dimaknai sepeda juga jawal, jawalatun karena berpindah-pindah. Ini pindah ke sisi satunya. Ketika dia pindah ke sisi satunya, melakukan hal yang sama, sisi yang hancur tadi kemudian kembali utuh. Kata Rasulullah SAW, itu kemudian kama kana summa ya'udu alaihi fayaf'alu mislama fa'alal mar'ah al-ula. Hal itu terjadi terus berulang. Rasul kemudian bertanya kepada orang yang mengajaknya tadi, qala qultu subhanallah ma hadani, maha suci Allah, apa yang diperbuat oleh dua orang itu. Orang yang duduk itu menurut Rasulullah kan tidak salah, kok tiba-tiba ditancapkan pakai besi yang bagian ujungnya bengkok, ditarik sehingga wajahnya hancur. Tapi dua orang itu tidak menjawab. Dia kemudian mengatakan, qala li intolik, ayo kita melanjutkan perjalanan. Fa'ataina ala mislit tanur, sampai Rasul ketemu dengan satu bangunan yang disebut dengan tanur. Tanur itu orang Arab menyebut itu bangunan, tapi bagian tengahnya itu seperti cerobong. Kalau Bapak Ibu itu ingat, biasanya orang pandai besi atau orang pengasapan ikan itu biasanya punya tempat khusus gini untuk tempat ikannya, tapi kemudian supaya asapnya itu naik dikasih cerobong begitu. Nah, ini persis begitu. Jadi sebuah bangunan yang luas, kemudian bagian tengahnya ada cerobong ke atas. Kata Rasulullah SAW, fa'ahsibu annahu kana yakulu fa'idha fihi lagodun wa aswatun. Ternyata di dalamnya itu, kata Rasulullah SAW, banyak suara, hiruk pikuk, rame gitu. Akhirnya Rasulullah SAW penasaran, loh ini bangunan modelnya seperti cerobong, seperti tanur, tapi di dalamnya kok banyak orang. Fattola'na fihi, Rasul pun ngintip, ngelihat. Fa'idha fihi rijalun nisa'un urotun,
ternyata di dalamnya, kata Rasulullah, dipenuhi dengan laki-laki dan wanita yang dalam keadaan telanjang. Wa idzahum ya'tihim lahabun min asfali minhum fa idza atahum dzalika allahabu saudau dzau qala qultu lahuma ma haula. Ketika bangunan tadi di bagian bawahnya itu dinyalakan api, orang yang berada di dalam bangunan itu menggelepar kepanasan. Jadi persis seperti kalau ibu-ibu itu goreng ikan, ikannya masih posisi setengah hidup. Padahal harus dipukul. Biasanya lele itu kan sudah dipukul ya. Tapi masih hidup, kena panas, menggelepar, kata Rasulullah. Jadi akhirnya Rasul tanya kepada yang mengajak tadi, qultu lahuma ma haula, siapa mereka itu? Kenapa mereka ngumpul di satu tempat, laki-laki perempuan dalam keadaan tidak berpakaian, kemudian dinyalakan api di bagian bawahnya sehingga mereka itu menggelepar kepanasan. Kedua orang itu tidak menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Qala li intolik intolik. Malah mereka berdua mengajak Rasulullah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Maka Rasul pun melanjutkan perjalanan. Fa'ataina ala naharin hasibtu annahu kana yaqulu ahmaro mislid dam. Sampai kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan sungai. Yang sungai itu airnya seperti darah. Dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan tanur ini, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada yang bagian menjaga api supaya api itu tidak padam. Dan ketika Rasul bertemu dengan yang menjaga api itu, kata Rasulullah, saya belum pernah melihat orang yang lebih sangar daripada orang ini. Jadi ketemu dengan Rasul saja tidak tersenyum. Loh, Masya Allah, luar biasa. Jadi kata Rasul, saya belum pernah melihat orang yang lebih sangar daripada orang ini. Jadi riwayat yang lain melengkapi dengan kalimat itu. Yang bagian menyalakan api tadi, dia mengitari api tersebut yang berada di bawah tanur supaya api itu tidak padam. Jadi ada yang bagian menjaga. Kemudian ketika sampai pada satu sungai yang airnya seperti darah, wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbahu wa idza alla sattin nahar rajulun qad jama'a indahu khijaratan katsiratan. Ternyata kata Rasulullah SAW, di sungai yang berwarna merah itu ada orang yang berenang menuju ke tepian. Ketika sampai di tepian, ternyata dia membuka mulutnya. Orang yang berada di tepi itu sudah menyiapkan batu. Batu itu pun dimasukkan ke dalam mulutnya. Mulut orang yang berenang tadi. Nah, setelah mendapatkan dikasih batu itu, dia berenang ke tengah. Nanti sampai di tengah dia kembali lagi ke pinggir. Seolah-olah apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang memakan batu itu tidak pernah kenyang. Padahal di situ airnya merah seperti darah dan yang dimakan adalah batu. Maka kemudian Rasulullah SAW tanya tentang kedua orang orang yang berenang tadi. Kenapa mereka melakukan hal itu? Rasul mengatakan, mahadani, apa yang dilakukan oleh orang itu? Itu kan orang yang berenang. Kenapa dia kasih batu? Ternyata kedua orang itu tidak menjawab. Kepada Rasulullah kemudian mengatakan, qala li intolik intolik, ayo kita melanjutkan perjalanan. Khonifidin azakumullah. Kemudian dilanjutkan, qala fantolakna fa'ataina ala rojulin karihi almar'ati ka'akrami ma antaro'in rojulun mar'atan
wa idza indahu narun yakhussuha wa yas'a khaulaha. Ini sebetulnya kalau dalam riwayat yang lain gandeng dengan tanur tadi. Jadi di sini disebutkan, kata Rasulullah, sampai aku ketemu dengan orang yang sangat kereng, yang sangat tegas. Dan orang ini berada di sisi api, mengitari api tersebut supaya api itu tidak padam. Sampai Rasul mengatakan, ka'akrohi ma'antaro in rojulun mar'atan. Kerengnya itu aku belum pernah mengetahui orang yang lebih kereng dari orang itu. Rasul sampai menyebutkan seperti itu. Rasul kemudian tanya, mahada, siapa laki-laki itu? Kedua orang yang mengajak beliau kemudian mengatakan, qala li intolik, ayo kita lanjutkan perjalanan. Sampun pinten nih Bapak. Nah, 6 apa 5 ini? Banyak ternyata, Masya Allah. Mimpinya Rasulullah SAW kemudian nanti akan dijelaskan satu persatu. Sampai kata Rasulullah, fa'ataina ala raudhatin, hingga aku ketemu dengan satu taman. Mu'tamatin fiha min kulli launir rabihi wa idza baina dhahra ar-raudhah rajulin tawilun. Di mana taman itu dipenuhi dengan bunga yang sangat indah. Di tengah-tengah taman itu ada seorang laki-laki tawilun yang sangat tinggi. Kata Rasulullah, la akadu ara ra'sahu taulan fis sama. Ketika aku mendongak melihat kepala orang itu, kata Rasulullah, seolah-olah menyentuh langit, jadi tinggi sekali. Kemudian wa idza khaular rajuli min aksari wildanin, dan di sekitar laki-laki itu ada banyak anak-anak, ya. Ra'aituhum qattu, yang aku lihat mereka, ya, mereka itu masih kecil-kecil, jadi mengitari orang tersebut. Maka Rasul kemudian tanya, mahadha mahaulai, siapa laki-laki yang tinggi tersebut? Kemudian siapa anak-anak yang mengitarinya tadi? Kok tumben-tumben ada orang laki-laki tapi mainnya dengan anak-anak? Biasanya kan yang main dengan anak-anak itu ibu-ibu biasanya, ya. Karena ngemong. Ini yang ngemong itu adalah seorang laki-laki yang tinggi, kata Rasulullah. Maka kemudian keduanya mengatakan kepada Rasul, qala li intolik, ayo kita lanjutkan perjalanan. Kata Rasulullah, kami pun melanjutkan perjalanan sampai kami mendapati satu taman yang lebih besar, satu tempat yang lebih besar yang belum pernah aku lihat. Kemudian di taman itu dipenuhi dengan sebagian, Rasul diajak naik dulu. Jadi taman itu seperti satu kota. Rasul kemudian naik, ada pohon yang besar, ya. Ternyata ketika Rasul naik sampai di satu kota, ya, ila madinatin mabniyatin, kota yang bangunannya luar biasa indahnya, bila banin dhahabin wala banin fiddah, semua bangunannya terbuat dari emas dan perak. Rasul sampai takjub dengan keadaan itu. Fa'ataina babal Madinah, ketika kami sampai di pintu kota itu, kemudian kami minta dibukakan, maka pintu itu pun dibukakan. Kata Rasulullah SAW, fatalaqana fiha, ketika kami sudah memasuki kota itu, fiha, di dalamnya, rijalun satrun min khalqihim ka'aksani ma antaroin, dipenuhi dengan orang yang sebagian wajahnya itu bagus, atau orang yang separuhnya bagus, separuhnya jelek. Bisa dimaknai wajahnya sebagian bagus, sebagian jelek, atau di situ misalnya jumlahnya ada 50 orang, yang 25 itu ganteng-ganteng, bagus-bagus, yang 25 itu jelek-jelek. Atau boleh seperti itu.
Maka kemudian diperintahkan yang jelek tadi untuk mandi di satu sungai yang ada di tempat itu. Pada saat orang yang buruk wajahnya tadi sudah mandi dari sungai itu, kemudian dia mentas nih wong Jawa niku mentas nggih. Ternyata fasaru fi ahsani sauratin, wajahnya kemudian menjadi bagus-bagus. Kemudian keduanya mengatakan qalali hadhihi jannatu aden, ini adalah surga tempat tinggal. Disampaikan kepada Rasul, wa hadzaka manziluka, dan ini dan itu bangunan indah itu nanti adalah sebagai tempatmu. Rasul kemudian minta izin karena sudah tahu itu tempatnya untuk masuk. Kata kedua orang itu, belum saatnya hari ini kamu memasuki tempat itu. Ikhwan fillah azakumullah, itu digambarkan oleh Rasulullah SAW berbagai peristiwa yang beliau lihat di dalam mimpinya. Kata kedua orang yang mengajak beliau bepergian, mereka kemudian mengatakan, sekarang akan kami jelaskan peristiwa yang membuatmu al-lailati ajaban fama hadzal ladzi ra'aitu, yang kamu takjub karena peristiwa yang kamu lihat. Mereka kemudian mengatakan, kata Rasulullah, ama inna sanukhbiruka, akan kami kabarkan kepadamu ammar rajulu al-awwal, keadaan orang laki-laki yang pertama yang tidur kemudian dipukul dengan batu itu ya. Keduanya mengatakan fa innahu ar-rajulu ya'khudul Qur'an fayarfuduhu wa yanamu ala sholatil maktubah. Itu adalah keadaan orang yang dia itu mengambil Al-Qur'an, maksudnya membaca Al-Qur'an, ngerti Qur'an, tapi dia tidak mengamalkan isi Al-Qur'an. Dan kalau dia itu tidur, dia meninggalkan sholat yang Allah wajibkan. Maka ikhwan fiddin azakumullah, salah satu azab yang nanti Allah sebutkan berdasarkan riwayat ini, mereka yang meninggalkan sholat yang Allah wajibkan, hukuman atau azab yang diterima, dia dalam posisi tidur kemudian dipukul kepalanya dengan batu, hancur kepala itu, maka keadaan itu terus berulang. Rasul diberikan penjelasan demikian. Napa niki? Jeklek nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, lanjut pada peristiwa yang kedua, yaitu Rasulullah SAW bertemu dengan dua orang, yang satu duduk, yang satu berdiri dengan membawa besi yang bagian ujungnya bengkok, kemudian dipakai untuk menarik wajah orang yang duduk tersebut. Kata dua orang yang mengajak Rasulullah SAW, fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzib kadzbatan tablughul afaqa. Mereka orang yang duduk kemudian ditarik tadi, itu adalah seseorang yang di waktu pagi dia keluar dari rumahnya dengan membawa berita bohong, dusta, sehingga kedustaan itu tablughul afaqa, sampai memenuhi ufuk. Maksudnya ini adalah keadaan orang-orang yang selalu mengadu domba, orang yang selalu berdusta, itu keadaannya akan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin di zaman Rasulullah SAW, kalau tidak dipenuhi dengan orang-orang yang sangat percaya dengan apa yang disampaikan Rasul, pasti menolak. Bagaimana mungkin berita itu bisa sampai memenuhi ufuk? Karena di zaman Rasul tidak ada apa-apa, gadget tidak ada,
Orang paling bisa melakukan membawa berita bohong atau dusta, sebuah kedustaan, mentok satu kampung itu sudah banyak. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW hari ini betul-betul menjadi nyata. Inilah nubuwah. Ya. Jadi satu orang saja membawa berita dusta, membawa berita bohong. Ternyata berita bohong itu betul-betul bisa memenuhi ufuk. Bahkan bumi belahan timur hingga bumi belahan barat bisa terpenuhi yang berita bohongnya mungkin di tempat tertentu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hari ini zaman kita ini dikenal dengan zaman teknologi, zaman medsos yang luar biasa. Ya. Ada satu peristiwa yang peristiwa itu tidak menyenangkan misalnya, itu langsung kemudian tersebar sampai di seluruh penjuru bumi. Jadi membuktikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kabar yang beliau sampaikan itu hak adanya. Dan hari ini terbukti. Saya tidak tahu lagi kalau nanti 10-15 tahun ke depan seperti apa bentuknya, malah luar biasa. Wong hari ini saja ada orang yang misalnya rumahnya atau punya piaraan apa dicuri oleh orang, wis langsung sudah. Polisi tidak usah menunggu orang berlama-lama, nggak usah menunggu koran, nggak usah menunggu media. Ternyata dalam beberapa menit saja sudah ketangkep. Ini gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian peristiwa yang ketiga, adapun kata kedua orang itu, wa ammar rajulu wan nisa'u, laki-laki dan perempuan yang banyak yang dalam keadaan tidak berpakaian, yang berada di dalam bangunan mirip dengan tanur, fa innahum az-zunatu waz-zawani, mereka adalah pezina laki-laki dan pezina perempuan. Itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi salah satu adab yang diterima oleh para pezina, dia diletakkan di atas seperti penggorengan, walaupun bentuknya bangunan, karena di bawahnya dinyalakan api. Maka dia pun menggelepar, mereka pun menggelepar kepanasan karena hal itu. Peristiwa yang berikutnya yang disaksikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya ada seorang yang berenang di sungai, di mana sungai itu airnya berwarna merah. Kemudian ada orang yang berenang di tengahnya menuju ke pinggir. Ternyata di pinggir sudah ditunggu oleh orang yang membawa batu. Fa innahu akilur riba. Kata kedua orang itu, mereka itu adalah pemakan riba. Makanya orang yang selalu melakukan atau memakan harta riba, dia tidak akan pernah kenyang dengan harta yang dia miliki. Meskipun hartanya itu sudah miliaran, ngumpul di mana-mana ada, tapi herannya tidak pernah puas. Persis seperti orang yang berenang tadi, dia itu dikasih batu tapi tidak pernah kenyang dengan batu tersebut. Wa ammar rajulu al-karihu mar'ah, adapun laki-laki yang menurutmu sangar tadi, kereng, yang dia selalu menjaga api yang berada di bawahnya, fa innahu malikun khazinu jahannam, dia adalah malaikat malik yang menjaga jahanam. Kalau di dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu surat Al-Mujadalah insyaallah. Jadi para malaikat itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Wa qutuhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu terdiri manusia dan batu.
malaikat penjaganya mereka adalah malaikat yang kasar, la ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah bermaksiat atas perintah Allah dan selalu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Pantas kalau kemudian Rasul menggambarkan penjaga api yang selalu menyala itu orangnya sangat sangar. Gitu. Kemudian dilanjutkan oleh dua orang itu. Wa ammar rajulu tawilun, adapun orang yang tinggi, alladzi fi raudhah, yang berada di satu taman tadi, fa innahu Ibrahim alaihissalam, itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa ammal wildanu, adapun anak-anak yang mengitari beliau, fa kullu mauludin mata alal fitrah, itu adalah anak-anak yang mati dalam keadaan fitrah, maknanya belum balik. Jadi semuanya akan bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam berada di taman-taman surga. Maka para sahabat kemudian tanya, faqala ba'dul muslimin, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin, ya Rasul, apakah termasuk anak-anaknya orang-orang musyrik? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa auladul musyrikin, termasuk anak-anaknya orang-orang musyrik. Jadi enak sing mati posisinya itu belum balik. Dan termasuk orang tua yang memiliki anak kemudian meninggal dalam keadaan belum balik. Kata Rasulullah, 3 anak yang meninggal dalam keadaan belum balik, maka ketiganya akan menjadi tirai dari api neraka. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 anak? 2 anak akan menjadi tirai. Sahabat Khalid bin Walid kemudian tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang anak? Seorang anak akan menjadi tirai ketika dia bersabar pada saat pada pukulan pertama dari musibah itu. Karena biasanya anak yang baru lama kepingin punya anak, kemudian ternyata anak itu meninggal, itu sedihnya luar biasa. Nah, kalau dia bisa bersabar inda sotmatil ula, pada saat pukulan yang pertama, bukan nanti sudah 1 bulan atau bukan nanti sudah 1 tahun, pada saat musibah itu terjadi, fa insyaallah anak itu juga akan menjadi tirai bagi orang tuanya atas api neraka. Wa ammal qaumul ladzina kanu satrun minhum hasanan wa satrun qabihan, adapun ketika Rasulullah masuk ke satu kota di mana sebagian mereka itu bagus-bagus, separuh dari mereka itu jelek, fa innahum qaumun khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an tajawazallahu anhum. Mereka itu orang-orang yang mengerjakan amal soleh tapi kecampuran amal tidak soleh. Sederhananya Bapak Ibu sekalian, sholat jalan jadi kayak STMJ, gabung-gabungan. Itu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya mengampuni hamba-hamba yang kecampuran seperti tadi. Selama imannya itu tidak batal, fa insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan didapatkan hamba tersebut. Ikhwan fillah azakumullah, dari hadis yang panjang tadi, penulis kitab ini Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah ta'ala kemudian menyebutkan pelajaran dan faedah dari hadis yang beliau sampaikan. Pelajaran yang pertama, beliau menyebutkan hadis ini menunjukkan kecerdasannya Rasulullah SAW saat mengungkapkan apa-apa yang beliau alami dan apa-apa yang dialami oleh para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, belum tentu orang kalau diceritain sesuatu dengan sesuatu yang begitu rumit itu mampu menceritakan dengan mudah. Tapi ternyata itu mampu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beban beliau kan begitu banyak, karena beliau ini pemimpin kaum muslimin.
Beban yang sedemikian banyak itu yang ada di pundak beliau ternyata tidak menghalangi ketika beliau menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka berkaitan dengan mimpi ini, Imam Bukhari meriwayatkan nomor hadisnya 6989, bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihatu juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik adalah bagian dari 46 kenabian. Para ulama berselisih makna ini. Sebagian mereka ada yang mengatakan mimpinya Rasulullah itu terjadi kurang lebih selama 6 bulan. Rasul itu kan menjadi menjadi seorang nabi dan rasul. Beliau diangkatkan umurnya 40, kemudian meninggalnya di usia 63 dalam hitungan hijriah, kurang lebih 23 tahun. Kalau ada satu semester, kalau 1 tahun itu dibagi 2 semester, maka akan ada 46 semester. Nah, para ulama sebagian ada yang menyebutkan meskipun tidak didasari dengan dalil-dalil yang kuat, mereka beristinbat dengan hal itu. Kenapa di dalam hadis ini menyebutkan mimpi itu adalah bagian dari 46 kenabian? Itu ternyata dibagi per semester begitu. Kurang lebih Rasulullah itu bermimpi, ya, mendapatkan wahyu itu kurang lebih selama 6 bulan. Dalam bentuk mimpi maksudnya. Karena tidak semua wahyu itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam bentuk mimpi. Jibril biasanya langsung datang, nah gitu. Ini penyebutan atau para ulama ketika memberikan penjelasan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lah, apakah setiap kita bisa bermimpi yang itu kemudian dimasukkan dalam 46 kenabian? Ya, bermimpi bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dimasukkan dalam 46 dari nubuwah, ya kita bukan seorang nabi. Cuma nanti di akhir zaman mimpinya seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, adalah mimpi yang benar. Jadi setiap orang yang bermimpi nanti di akhir zaman, maka mimpinya itu adalah sebuah kebenaran. Ini poin pertama. Maka sekali lagi seperti apa yang kami sampaikan tadi, kalau kebetulan kita bermimpi sesuatu, apa saja mimpinya, kalau mau menceritakan, ceritakan kepada orang yang senang kepada kita, bukan kepada orang yang tidak senang. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di antara faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil, mimpinya Rasulullah SAW itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar, dan mimpinya para nabi juga demikian. Maka kewajiban kita adalah tasdikuhu, membenarkan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bagian dari rukun iman. Ketika kita mengatakan iman kepada Allah, ketika kita mengatakan iman kepada malaikat-malaikatnya, ketika kita mengatakan iman kepada kitab-kitabnya, tetapi kita mendustakan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, maka iman itu akan menjadi gugur karenanya. Karena konsekuensi sebuah keimanan, ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang kita ibadahi, sebagai zat yang pencipta, maka konsekuensinya adalah kita mengimani utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kenapa siapapun yang menolak ajaran Rasulullah, ijma'nya ahlu sunnah, mereka sepakat mereka keluar dari Islam. Misalnya Rasul menyebutkan mencaci sahabatku itu sebuah kefasikan misalnya. Ternyata ada dari kalangan umatnya beliau yang mencaci sahabat-sahabat Rasul.
maka otomatis akan apa yang disampaikan Rasul itu dilanggar. Adakah yang seperti itu? Banyak, Bapak Ibu sekalian. Termasuk kenapa Syiah itu tidak pernah ketemu dengan Ahlus Sunnah sampai hari ini, karena i'tiqad berkaitan dengan sahabat itu berbeda. Ya. Kalau Syiah itu hanya mengakui Ahlul Bait, Ahlul Baitnya juga milih, Bapak Ibu sekalian. Jadi Ahlul Bait itu keluarganya Ali bin Abi Thalib, keluarganya Ja'far, keluarganya Abbas. Nah, itu Ahlul Bait, salah satu Ahlul Bait. Maka mereka yang disebut oleh Rasul sebagai Ahlul Bait itu tidak boleh menerima sedekah. Haram hukumnya menerima sedekah. Syiah itu memilih Ahlul Bait yang mereka terima itu keluarganya Ali tapi dari keturunan Husain, bukan dari keturunan Hasan. Yang diterima itu hanya dari keturunan Husain. Alasannya sederhana. Ternyata setelah ditelisik dari sirah, karena cucunya Rasulullah Husain itu menikah dengan putri dari Raja Persia. Jadi mereka kan memang asal muasalnya dari Persia dahulu. Makanya sampai hari ini mereka yang mengatakan Ahlul Bait itu pasti yang diagungkan adalah cucunya Rasulullah, yaitu Husain. Hatta hari ini yang berada di Saudi. Jadi Saudi itu punya perjanjian, Bapak Ibu sekalian, dengan mereka penguasa sebelumnya. Kalau di sini kan, mohon maaf, ada yang dikumpulkan dalam kelompok namanya Muhammadiyah, kalau sama NU misalnya. Padahal sebetulnya perbedaannya hanya masalah furu'. Kalau di Saudi enggak. Ada yang disebut dengan Masaikh, ada yang disebut dengan Alawi. Yang dari keturunan Alawi itu mereka disebut dengan Habaib atau Habib. Kalau di sini Ba'alawi, bagian dari Alawi, ya gitu. Itu enggak ketemu juga sama. Jadi yang diagungkan itu cucunya Rasulullah dari keturunan Husain. Tapi Masya Allah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menyebutkan nanti yang akan meneruskan, yang akan menjadi pembela bagi kaum muslimin itu bukan dari keturunan Husain, itu dari keturunan Hasan. Sebagian ulama ada yang menyebutkan ini adalah berkah yang Allah berikan kepada Husain, karena di waktu itu Husain itu dengan rendah hati. Jadi yang menggantikan posisi ayahnya Ali bin Abi Thalib yang konfrontasi dengan Muawiyah dari Bani Umayyah itu dipimpin oleh Hasan, karena kakaknya itu Hasan. Karena melihat konflik yang begitu besar yang akan menyebabkan pertumpahan darah bagi kaum muslimin, maka Hasan itu dengan berbesar hati meletakkan kepemimpinan itu kemudian diberikan kepada Muawiyah. Jarang Bapak Ibu sekalian seorang pemimpin kaum muslimin besar menguasai seluruh kepemimpinan kaum muslimin yang dipilih dengan hak itu kemudian menyerahkan tampuk kepemimpinan itu gara-gara hanya sekedar takut banyak korban. Lah ternyata kemudian dalam riwayat disebutkan, kata para ulama, Allah kemudian ganti kerendahan hati Husain itu di akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah, nanti akan lahir Imam Mahdi keturunan Rasulullah SAW, itu adalah dari jalur Hasan, yang hari ini tidak diagung-agungkan bagi orang Syiah, diselamatkan. Betul kata Al-Quran bahwasanya Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kalian. Muhammad itu adalah seorang rasul, seorang utusan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada manusia. Terakhir Bapak Ibu sekalian, karena panjang ini, termasuk faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Balasan itu kata para ulama setara dengan amal.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya. Balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan pula. Ya. Artinya mafhum mukhalafahnya, pada saat kita melakukan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti kita akan mendapatkan balasan yang sebanding. Mudah-mudahan dengan hadis yang panjang tadi, ya, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan begitu luar biasanya syariat ini, sehingga memberikan penjelasan yang begitu rinci berkaitan dengan agama ini. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.